Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul materi perkawinan, mata kuliah hukum perdata dengan dosen Bapak Indra Prihardani, MH, dengan jumlah anggota kelompok 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Fatihah Kamila Haya, yang kedua yaitu Mila Roslina, dan yang ketiga Nursania Gultom. Fatihah Kamila Haya dari kelompok 1 sebagai penguji pertama dengan NIM 1905111298. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perkawinan secara umum. Perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara dan aturan kepercayaan masing-masing. Perkawinan merupakan suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri, tetapi juga kepada anak-anak mereka. Pengertian perkawinan menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Nah, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan menciptakan kebahagiaan dari pernikahan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu menurut Profesor Subekti SH. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Profesor Subekti SH, maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernamakan perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil unsur dari perkawinan yaitu yang pertama adanya ikatan lahir batin. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan yang dapat menimbulkan ikatan dalam bentuk lahiriah maupun batiniah antara seorang pria dan wanita. Yang kedua, antara seorang pria dan wanita. Unsur pria dan wanita menunjukkan secara biologis orang akan melangsungkan perkawinan haruslah berbeda jenis kelamin. Hal ini sangat penting karena perkawinan adalah membentuk keluarga yang mengkehendaki adanya keturunan. Yang ketiga, sebagai suami istri. Pria dan wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan, secara yuridis statusnya berubah. Pria berubah statusnya sebagai suami, sedangkan si wanita berubah statusnya sebagai istri. Yang keempat yaitu adanya tujuan. Tujuan dalam bentuk perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang kelima, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Unsur berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, memberikan arti bahwa perkawinan itu mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian. Baiklah, saya Mila Rosa Roslina, NIM 1905113722 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Nah, Mila di sini akan membahas mengenai apa saja sih dasar hukum perkawinan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B Ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Nah, yang ketiga, komplikasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal 1 sampai dengan pasal 170. Nah, yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya Mila akan membahas mengenai asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menurut komplikasi hukum Islam. Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhananya adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas sukarela. Yang kedua, partisipasi keluarga. Yang ketiga, perceraian dipersulit. Yang keempat, poligami dibatasi secara ketat. Yang kelima, kematangan calon mempelai. Yang keenam, memperbaiki derajat kaum wanita. Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 6, yaitu yang pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Yang kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, asas monogami. Yang keempat, calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya. Yang kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Yang keenam, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. Nah, sedangkan dari asas perkawinan menurut komplikasi hukum Islam dapat disimpulkan terdiri dari sebagai berikut. Nah, yang pertama, asas persetujuan. Yang kedua, asas kebebasan. Yang ketiga, asas kemitraan suami istri. Yang keempat, asas untuk selama-lamanya. Yang kelima, asas kemaslahatan hidup. Yang keenam, asas kepastian baiklah teman-teman, hukum. selanjutnya Mila akan membahas mengenai rukun perkawinan. Nah, para ahli juga berpendapat mengenai rukun perkawinan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan. Adapun rukun perkawinan menurut para jumhur ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua, adanya wali dan dari pihak wanita. Dan yang ketiga, adanya 2 orang saksi. Yang keempat, sigat akad nikah. Nah, dari rukun perkawinan menurut jumhur atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dapat memenuhi rukun perkawinan, yang mana rukun perkawinan inilah yang dapat menjadikan suatu perkawinan itu menjadi sah. Baiklah, saya Nur Sania Gultom dengan NIM 1905125062 akan menjelaskan apa saja syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu A. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. B. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. C. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kalau ada penyimpangan, harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. D. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. E. Apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. F. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Selanjutnya, syarat perkawinan menurut komplikasi hukum Islam dapat disimpulkan dari syarat-syarat perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, yaitu 1. Harus ada calon suami dan istri. Kedua, calon mempelai harus seagama atau seiman. 3. Bagi calon suami dapat memberikan persetujuannya dan istri dapat diminta persetujuannya. 4.
Harus adanya wali yang mempunyai hak perwalian terhadap calon istri. 5. Harus adanya saksi minimal 2 orang dan ijab dan kabul untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Syarat tersebut sangat erat kaitannya dengan sah atau tidaknya perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Semua syarat tersebut harus dipenuhi jika ingin melaksanakan perkawinan atau pernikahan. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan ini dapat dibatalkan. Baiklah, cukup sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.